فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Banyak dari kita yang mengaku kalau setan itu musuh kita, tapi kita tidak jadikan musuh, malah berteman, ya. Udah tahu setan musuh, malah berteman, dibikin senang, ya. Disediain kopi pahit, disediain jisamsu sebatang, disediain ayam putih, padahal udah jelas itu setan. Mestinya kita jadikan musuh. Musuh itu gimana caranya supaya dia binasa, mati. Ambil contoh sabda Nabi alaihi salatu wassalam, jika makananmu terjatuh ke lantai, ke tanah, maka ambil, yang kotor buang, yang nggak kotor makan. Jangan biarkan dimakan setan, karena setan musuh, nggak boleh kita kasih makan. Orang musuh kok. Musuh itu gimana caranya supaya dia kepepet, binasa, mati, hancur. Banyak dari kita yang tidak menjadikan setan itu betul-betul musuh. Kita bikin senang. Allahu Akbar, azan asar misalnya, kita masih meneruskan, tanggung nih. Ini 3 lembar lagi, ngobrol, nonton, ini senang. Setan senang sekali. Jangan sekali-kali antum bikin setan senang. Jadikanlah setan itu betul-betul hancur sehancur-hancurnya. Dengar azan, tinggalkan semua kesibukan. Ambil air wudu, siap berjamaah di masjid. Ya, saya awali dengan dosa yang paling disukai oleh setan. Kalau ini belum tercapai, kalau ini sudah tercapai oleh setan, maka yang lain biarin. Ya. Mau jujur, mau amanah, mau rajin sholat, mau rajin sedekah, biarin aja. Yang penting kena satu ini. Karena kalau ini sudah kena, pasti dia kekal di neraka selama-lamanya. Setan iblis berhasil, sukses. Walaupun dia bersedekah, jujur, amanah, rajin sholat, rajin saum, dermawan, menghabiskan hartanya untuk fakir miskin, dia akan kekal di neraka selama-lamanya. Apa? Iya. Antum yang belajar tauhid tentu antum tahu. Syirik. Ketika tipuan iblis pertama kali ini tercapai, iblis biarkan. Bahkan kadang-kadang ditiup-tiup. Rajin sholat, rajin sedekah, rajin berbuat kebaikan, dibiarkan oleh iblis. Ya biarin aja. Orang pasti kekal di neraka selamanya. Ya, misalnya dia meyakini bahwa Allah bisa menurunkan hujan, Jibril juga bisa, Rasulullah juga bisa, Syekh Abdul Qadir Jailani juga bisa. Ini terancam kekal di neraka selama-lamanya. Maka orang-orang seperti ini seringkali kita saksikan. Rajin sholat, rajin sedekah, rajin baca Al-Quran, keyakinannya rusak, sudah jatuh ke dalam syirik, menyembah Allah lewat perantara-perantara.
Padahal Allah mengatakan ud'uni astajib lakum. Sifat dasar syirik, sifat dasar iblis adalah menipu. Menipu. Dan itu pertama kali dilakukan oleh iblis terhadap ayah kita. Ayah kita, bapak kita, Adam sudah menjadi korban. Ditipu oleh iblis. Diputarbalikkan oleh iblis. Kalau engkau mendekati pohon ini, pohon larangan ini, Allah dan Rasulnya tidak menyebut nama pohon itu apa ya. Justru yang menyebut pohon itu pohon khuldi adalah iblis. Khuldi itu kan kekal. Justru ini tipuan iblis. Ini adalah pohon kekekalan. Kalau engkau mendekati pohon itu, memakan buahnya, maka engkau akan kekal di surga bersama para malaikat. Allah nggak mau. Makanya Allah larang engkau. Ditipu. Dan awalnya iblis kuat. Dan akhirnya tidak kuat karena istrinya. Dan ini menjadi sunnah. Sunnatullah sampai hari ini. Jujur, amanah, lugu, apa adanya, akhirnya menjadi koruptor besar gara-gara istri. Akhirnya menjadi penipu ulung gara-gara istri. Maka Nabi mengatakan, jika bukan karena Hawa, maka tidak ada wanita yang akan mengkhianati suami, menggoda suami. Artinya, siapapun wanita yang menggoda suaminya sehingga suaminya berbuat dosa, itu mengikuti sunnah sayyi'ah Hawa. Ya. Oleh karena itu, ini terutama para da'i ya, jangan berdakwah yang lain dulu. Sebelum dakwah tauhid, sebelum mengajarkan kaum muslimin, ini syirik, ini syirik, ini syirik. Bahkan syirik itu kadang kecil tidak terlihat. Kata Nabi seperti apa? Masih ingat? Semut, semut hitam. Di atas batu hitam. Pada waktu malam yang gelap gulita. Mana mungkin terlihat semut hitam berjalan di atas batu hitam di malam yang gelap gulita. Siapa yang bisa lihat? Nah, kadang syirik seperti itu. Nggak kelihatan. Ya. Udah, kita pindah nih. Kita pindah dari kamar ini. Kenapa Pak? Ini kamar nomor 13. Ya. Kita cari kamar nomor lain. Seolah sepele, termasuk syirik. Dan dia tidak berani di kamar 13 ini, takut celaka, takut binasa, takut tertimpa kemudaratan. Syirik apa tidak? Jelas. Jelas. Menjadikan sesuatu yang bukan asbab menjadi asbab. Kalau antum lari ketakutan karena ada ular berbisa, karena ada singa, harimau, buaya, syirik apa tidak? Tidak. Karena itu asbab. Semua orang tahu bahwa ular berbisa, harimau, singa memudaratkan. Nah kalau angka 13, mudarat dari mana? Ya, maka orang syirik itu orang yang bodoh sebodoh-bodohnya. Bodoh sebodoh-bodohnya. Ngosok angka 13 saja takut, angka 4 saja takut. Bulan Suro, bulan Muharram takut. Bodoh sebodoh-bodoh. Kalau takut terhadap ular berbisa, takut terhadap penjahat, pintar. Tidak bodoh. Ya, mengingat waktu, kita lanjut yang kedua. Setelah syirik, andalan dosa kedua bagi iblis adalah
Berzina, minum khamar, berjudi? Bukan. Bukan. Itu nanti. Ya. Yang kedua adalah bid'ah. Bid'ah. Jadi iblis tidak tertarik dulu dengan berzina, minum khamar, berjudi, korupsi, membunuh. Bid'ah. Kenapa bid'ah dijadikan nomor 2? Karena orang yang berbuat bid'ah, dia tidak merasa. Dia tidak merasa bahwa itu salah, itu dosa, itu neraka. Dia tidak merasa. Antum boleh cek, saudara-saudara antum, teman antum, tetangga antum yang berbuat bid'ah itu. Entah tahlilan, entah muludan, entah manakiban, entah salawat nariyah, entah nawaitu usolli dan seterusnya, salat istisqa dan salat raghaib. Mungkinkah mereka merasa salah melakukannya? Enggak mungkin. Pasti merasa benar. Orang sholat, sholawat, ya. Maka iblis suka sekali dengan bid'ah ini setelah syirik. Karena sulit bagi pelakunya untuk taubat. Gimana mau taubat? Orang nggak merasa salah. Antum nyuruh kiai-kiai yang berbuat bid'ah supaya taubat, marah dia. Ya gimana nggak marah? Ya samalah kita ngomong sama pendeta pastor, Pak Pendeta, Pak Pastor, kapan Anda mau taubat? Mosok sudah umur 50 tahun, 60 tahun masih meyakini Tuhan punya anak, Tuhan 3. Marah nggak? Tentu marah. Karena mereka yakin ini kebenaran. Namanya juga keyakinan. Begitu pula bid'ah. Maka orang yang berbuat bid'ah sulit untuk bertaubat. Beda dengan penjudi, pemabuk, pembunuh, koruptor. Mereka semua ngaku, merasa sedang berbuat salah. Bahkan banyak dari mereka sedang berbuat dosa sambil merencanakan. 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, 15 tahun lagi, aku akan taubat. Kalau nggak keburu mati. Ya, kenapa? Merasa salah. Beda dengan bid'ah. Gimana taubat? Tidak merasa salah. Ya, maka bagi antum yang tahu ini sunnah, ini bid'ah, ini bid'ah, ini sunnah, ini bid'ah, ini sunnah, ini sunnah, ini hari ini nikmat besar. Walaupun antum gaji kecil, cuman satpam, cuman OB, tapi antum bisa membedakan mana sunnah, mana bid'ah, mana bid'ah, mana sunnah. Nikmat yang luar biasa. Sementara profesor, doktor, ustadz kundang dipanggil kemana-mana, dia nggak bisa membedakan. Sholat tahiyatul masjid dengan sholat nisfu Sa'ban nggak bisa bedain. Dikiranya sama-sama sunnah, sama-sama benar. Dia tidak bisa membedakan labbaik Allahumma hajjan dengan usolli fardhu subhi. Dikiranya itu sama-sama niat, sama-sama sunnah. Kok antum bisa membedakan? Nikmat yang sangat besar. Keluaran pesantren enggak, bahasa Arab juga enggak tahu, Al-Quran enggak hafal, bahkan juz amma enggak hafal barangkali, tapi bisa tahu mana sunnah, mana bid'ah. Apa kalau enggak nikmat? Dan ini pilihan Allah. Ini betul-betul pilihan Allah. Hampir 20 tahun di pesantren, hafal Al-Quran, hafal ribuan hadis, tapi dia tidak bisa membedakan mana sunnah, mana bid'ah. Adakah? Ada, banyak. Gimana kita nggak bersyukur? Maka wajib bagi antum bersyukur, sesyukur-syukurnya, bisa membedakan mana sunnah, mana bid'ah. Antum mau melakukan perbuatan yang sunnah, sholat tahiyatul masjid mau, sholat duha mau, sholat tahajud mau, sholat witir mau, sholat raghaib, antum nggak mau. Kalau mereka mau semua. Ya. Puasa Senin Kamis mau, puasa Daud mau, puasa 6 hari bulan Syawal mau, puasa hari kelahiran, antum nggak mau.
puasa Rajab, antum nggak mau, kan ini bid'ah. Maka ini harus diajarkan supaya saudara-saudara kita tahu. Ya, tentu siap tantangan, siap risiko. Ya. Yang ketiga, sebelum berzina, minum khamar, berjudi, iblis lebih tertarik dengan supaya kaum muslimin tidak sholat, tidak saum, tidak zakat, tidak haji. Karena ini lebih besar dosanya daripada berzina, minum khamar, berjudi, memperkosa, mencuri, korupsi. Gitu. Mungkin antum masih ingat perbandingan dosa antara Adam dan iblis. Ya. Apa dosa Adam? Melanggar larangan. Ada larangan dilanggar. Apa dosa iblis? Tidak mau mentaati perintah. Tentu antum bisa jawab, mana yang lebih besar dosanya? Iblis apa Adam? Jelas iblis. Maka tidak sholat, tidak saum, tidak zakat, tidak haji bagi yang mampu, itu lebih besar dosanya daripada berzina, minum khamar, berjudi, membunuh, korupsi. Karena yang ini perintah, yang ini larangan. Tidak melaksanakan perintah, dosanya jauh lebih besar daripada melanggar larangan. Sampai yang ketiga ini tidak ada. Tidak ada. Siapa? Satupun sahabat. Sampai yang ketiga ini. Tidak ada. Satupun sahabat yang paling rendah. Ya, satupun sahabat tidak ada yang tidak pernah ada yang berbuat syirik, berbuat bid'ah, meninggalkan sholat, saum, kewajiban. Maka antum masih ingat hadis tentang Sa'labah, termasuk hadis tentang Alqamah, tidak sahih. Tidak sahih. Nah, yang berikutnya, yang keempat, baru ada. Berzina, minum khamar, berjudi, membunuh. Ya. Jenis yang keempat ini, langkah iblis yang keempat ini, sahabat ada, itu pun bisa dihitung dengan jari. Mungkin jari satu tangan kita. Yang warid di riwayat Ma'iz datang kepada Nabi mengakui bahwa aku telah berzina. Lalu direjam oleh Nabi SAW dan meninggal, dan Nabi nyatakan Ma'iz telah diampuni dosanya. Ya. Adapun yang ketiga tadi tidak ada. Sekali lagi, tidak ada satupun sahabat yang berbuat syirik, tidak ada satupun yang berbuat bid'ah, tidak ada satupun sahabat yang tidak sholat, yang tidak saum, yang tidak zakat, yang tidak haji bagi yang mampu. Ya. Kemudian langkah selanjutnya sogoir. Antum jangan mengira ketika empat ini selamat, lalu setan tidak menggoda, ya, karena setan terus. Ya. Syirik enggak, bid'ah enggak, meninggalkan kewajiban enggak, zina, khamar, judi enggak, tetap masih digoda untuk melakukan dosa-dosa kecil. Pokoknya tidak ada setan putus asa, udah biarin dia dah. Udah biarin ini, yang satu ini biarin dah, nggak usah digoda, enggak ada. Terus sampai kepada amal mafdun. Misalnya begini, sedang ada kajian ilmu sunnah, antum disibukkan dengan baca Al-Quran, dibikin nikmat baca Al-Quran, dibikin biasanya nggak senikmat ini baca Al-Quran. Itu termasuk setan. Itu termasuk setan.
Ya. Karena antum disuruh memilih amalan yang mafdul, yang walaupun baik tapi ada yang lebih baik dan di waktu yang sama. Termasuk ketika antum sibuk sholat sunat, antum biarkan ibu antum memanggil-manggil seperti Juraij. Sholat sunat, bayangkan sholat, ya, membiarkan ibunya sedang butuh antum memanggil-manggil antum. Ya. Ini banyak contoh. Antum ke sana kemari mengunjungi fakir miskin, sementara ibu antum nungguin di kampung, rindu dengan antum, pengen antum pulang. Malah antum keluar masuk kampung-kampung kumuh untuk memberikan sembako misalnya. Ini baik, tapi ada yang jauh lebih baik. Ya. Seperti istri-istri kita yang keluar masuk kampung bawa bantuan, sementara dia tinggalkan suaminya, membutuhkan dia, membutuhkan pelayanan dia. Ini pun sama. Ini bagian dari talbisul iblis.